Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat seseorang itu tidak bisa kita ukur melalui kata-kata. Tidak bisa ma'rifat seseorang itu diukur berapa lama dia belajar ilmu tauhid dan berapa tahun dia belajar ilmu ma'rifat. Karena masa waktu yang kita lalui di dalam memahami ilmu tauhid ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki pemahaman yang lain. Apabila belajar 1 tahun, 2 tahun, bisa saja seorang yang belajar 1 tahun lebih cepat memahami ilmu ma'rifat, memahami ilmu tauhid lebih cepat daripada orang yang belajar selama 2 tahun. Bahkan sebaliknya, memang waktu yang kita lalui di dalam memahami ilmu tauhid ini sangat beragam. Disitulah letak kesempurnaan dan kesimpulan dari ngaji, kesempurnaan dan kesimpulan dari kaji dalam memahami ilmu tauhid dan ma'rifat itu terlihat pada bentuk amaliyah, terlihat dalam bentuk adab dia kepada Allah. Orang yang telah putus ma'rifatnya, pengenalan dirinya kepada Allah sudah sempurna, yang telah putus tauhidnya, pengenalan dirinya kepada Allah, maka disitulah dia akan mampu merasakan akan kehadiran Allah itu selalu pada dirinya, bahwa Allah menjadi bukti, Allah menjadi saksinya, dan Allah menjadi dalil bagi dirinya. Kalau sudah di dalam hatinya itu tertanam Allah menjadi bukti, saksi dan dalil bagi diri kita, Allah memperhatikan kita, dan pada ketika itulah malulah kita apabila kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sedangkan kita masih berbuat dosa dan maksiat, Allah memperhatikan akan diri kita ini. Jadi rasa bermuraqabah ini mesti dihidupkan ke dalam diri kita, sehingga kita selalu hidup bersama Allah. Kita harus selalu melatihnya sehingga kita ini betul-betul lagi merasa diawasi oleh Allah, merasa bersama Allah. Tidak lagi diri kita ini dipermainkan oleh nafsu, tidak lagi dipermainkan oleh akal pikiran kita. Maka Allah beri jaminan kepada kita untuk selalu memandang Allah yang wujud dan nyata pada diri kita. Maka disitulah aku, kata Allah, akan membimbing dan mencurahkan ilmu kepada dirimu. Dan ini harus kita resapi pengenalan dan pemahamannya di dalam kita untuk mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, nampak pada amaliyah kita sempurna pula amalnya, sempurna pula adabnya. Itulah pemahaman yang baik. Tidak ada lagi lain daripada itu. Jadi pembuktian pengenalan diri kepada Allah itu nampak dari amaliyahnya. Semakin kenal dirinya, maka semakin meningkat amalnya. Tidak boleh semakin kenal dia akan semakin loyo amalnya, akan semakin berkurang amalnya. Tidak seperti itu. Nampak juga di dalam adabnya, semakin kenal dia kepada Allah, semakin beradab dia kepada manusia, semakin beradab pula perjalanannya kepada Allah. Kalau disampaikan secara ilmu, maka nampak syariatnya, terlihat ibadahnya, nampak tarikatnya, nampak pula hakikat dan syariatnya, nampak pada tubuh patuh di dalam perintah Tuhan, nampak pada tarikatnya itu, pada hatinya hadir hatinya kepada Tuhan, nampak pada hakikatnya, terlihat pada ruhnya selalu bermusyawarah, bermuraqabah dengan Tuhannya, sehingga diri kita ini terjaga daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah yang menjadi saksi bagi diri kita ini. Contoh kecil saja,
Misalnya, kalaulah kita berhadapan dengan ayah dan bunda kita di rumah, sama-sama kita duduk, apakah kita seorang anak berani ketika dia duduk bersama ayah dan bundanya bersama-sama dengan ayah berkata-kata tidak baik, berkata-kata yang jorok yang membuat ayah dan ibu itu marah, murka kepada kita? Tentu kita tidak berani seorang anak mengucapkan kata-kata kotor yang tidak baik seperti itu di depan ayah dan ibunya, karena pada saat dia mengucapkan kata-kata kotor yang tidak baik itu, ayah dan ibunya ada di depan matanya, ayah dan ibunya menjadi saksi bagi dirinya. Maka ketika ayah dan ibu kita semenjak jadi saksi dan bukti bagi diri kita, maka kita tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak layak itu. Rasa inilah, adab inilah, kebaikan-kebaikan inilah yang mesti ditanamkan oleh kita untuk Allah, kepada Allah dan bersama Allah. Kalau Allah sudah betul-betul hadir 24 jam terus-menerus berserta kita, Allah dah katakan, Allah mengatakan, di mana kamu ada, di situ ada aku. Maka ketika kita tanamkan, sudah kita tertanam di dalam hati kita, di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah, tertanam terus pada diri kita. Maka ketika itu tidak ada lagi rasa kesanggupan kita, kemampuan kita, kemauan kita, tidak sanggup lagi kita untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak mampu kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Kalau saja masih ada juga perbuatan dosa dan maksiat ini, maka mohon maaf, itu tandanya hati kita ini masih belum hadir bersama Allah, masih belum liqa. Kalau bahasa kitanya mati namanya, dan artinya tidak mampu kita merasakan akan kehadiran Allah itu, mati rasa, karena masih beradab dan berbuat yang tidak baik, masih melakukan dosa. Inilah jalan satu-satunya. Tetaplah kita meminta kepada Allah untuk beristiqomah, untuk berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan bukakan batin kita dan rohani kita. Ketika itu pun Allah menjadi saksi buat diri kita ini. Itu yang membuat terjaganya diri kita ini dan selalu bersama Allah. Jangankan ini, kita tambah lagi waktunya. Satu lagi, ketika orang Yahudi masuk Islam, dia mabuk, dia suka berjudi, dia suka berzina. Setelah dia masuk Islam, singkat cerita, kemudian dia bertanya, "Ya Rasul, bolehkah aku permisi lagi ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Sebelum kamu berpisah dengan aku, pesan aku cuma satu. Apabila aku bertanya kepada engkau, kamu tidak boleh berdusta dan berbohong kepadaku." "Baik ya Rasulullah, aku tidak akan pernah dusta dengan engkau ya Rasul." Lalu kalau sudah engkau paham nasihat aku dan maksud aku, maka pergilah. Setelah beliau pergi 3 hari setelah itu, ada keinginan untuk melacurkan diri, untuk berzina. Ingat dia pesan Nabi, aku tidak boleh bohong dengan Nabi. Kalau aku bohong dengan Nabi, berarti aku sudah khianat. Ketika dia mau berjudi, dia ingat lagi pesan Nabi, aku tidak boleh bohong, dan kalau aku berbohong berarti aku khianat dengan Nabi. Kemudian ketika dia mau minuman keras, ingat lagi dia pesan Nabi, kamu tidak boleh bohong dengan aku. Kalau kamu berbohong berarti kamu berkhianat dengan aku, kata Nabi. Ketika orang Yahudi tadi sudah masuk Islam ini, ingat dia pesan Nabi, tidak boleh bohong. Ketika itu kata-kata Nabi yang dipahaminya tidak boleh berbohong, itu menjadi benteng bagi dirinya, sehingga dirinya terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.